Om Swastiastu, perkenalkan saya Putwayung Nati Widyasari, NIM 190-2611228. Kali ini saya akan mempresentasikan materi nutrisi parenteral, dan tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik media di SMF bagian Anestesiologi, RSUP Sanglah, Denpasar. Yang pertama, nutrisi parenteral itu yaitu suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Nutrisi parenteral ini diberikan apabila usus tidak dipakai karena suatu hal, misalnya karena malformasi kongenital intestinal, yaitu adanya kelainan bentuk usus secara kongenital. Misalnya yang kedua, enterokolitis nekrotikan, yaitu pasien memiliki infeksi di bagian ususnya sehingga nekrosis, jadinya ususnya tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Dan yang terakhir, distres respirasi berat. Kemudian nutrisi parsial parenteral diberikan apabila usus tidak dapat dipakai, apabila usus dapat dipakai tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi untuk pemeliharaan dan pertumbuhan. Kemudian jenis-jenis nutrisi parenteral ada 4, yaitu yang pertama lipid, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein, dan mikro dan imunonutrien. Yang pertama lipid. Lipid ini diberikan untuk mencegah dan mengkoreksi defisiensi asam lemak. Yang kedua karbohidrat. Beberapa jenis karbohidrat yang lazim menjadi sumber energi dengan perbedaan jalur metabolisme, yaitu glukosa, fruktosa, sorbitol, maltose, dan xilitol. Yang ketiga protein. Pemberian protein atau asam amino tidak untuk menjadi sumber energi. Yang terakhir mikro dan imunonutrien. Mikro dan imunonutrien ini dengan cara pemberian kalsium, magnesium, dan fosfat didasarkan kebutuhan setiap hari. Indikasinya, yang pertama yaitu gangguan absorpsi makanan seperti pada fistula enterocutaneous, atresia intestinal, colitis infeksiosa, dan obstruksi usus halus. Yang kedua, pasien memiliki kondisi di mana usus halusnya harus disehatkan, seperti pada pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, stenosis arteri mesenterika, dan diare berulang. Yang ketiga, gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan, pseudoobstruksi, dan skleroderma. Yang keempat, kondisi di mana jalur enteral tidak dimungkinkan, seperti pada gangguan makan, muntah terus-menerus, gangguan hemodinamika, dan hiperemesis gravidarum. Dasar pemberiannya yaitu pemberian nutrisi parenteral secara rutin tidak direkomendasikan pada kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama, pada pasien-pasien kanker yang sedang menjalankan terapi radiasi dan kemoterapi. Yang kedua, pasien-pasien preoperatif yang bukan malnutrisi berat. Yang ketiga, pankreatitis akut ringan. Yang keempat, kolitis akut. Yang kelima, AIDS. Yang keenam, penyakit paru yang mengalami eksacerbasi. Yang ketujuh, pasien dengan luka bakar. Yang kedelapan, pasien-pasien yang memiliki penyakit berat stadium akhir atau end-stage illness. Berikut ini merupakan contoh-contoh produk dari nutrisi parenteral. Yang pertama yaitu Infumal 10%. Produk ini memiliki indikasi untuk mensuplai penambahan air dan karbohidrat sebelum dan sesudah operasi pada pasien DM atau kondisi diabetik akut. Komposisinya
per 1000 ml mengandung maltosa 100 gram. Produk ini memiliki osmolaritas 278 miliosmol dengan energinya 400 kilokalori. Dosisnya pada pasien dewasa diberikan 500 sampai 1000 ml per dosis secara IV intravenal lambat dengan kecepatan infus 0,3 gram per kilogram berat badan per jam. Perhatian khususnya yaitu hati-hati pada pemberian dosis tinggi melalui infus IV. Produk ini memiliki efek samping yaitu kemerahan pada kulit pasien dan pasien akan merasakan gatal. Selanjutnya, produk kedua yaitu Benutrion FE. Produk ini memiliki indikasi yaitu nutrisi parenteral parsial untuk anak. Bahan penyusunnya yaitu elektrolit, vitamin, dan suplemen air dalam kasus asupan makanan oral yang tidak memadai atau tidak mungkin, peningkatan kebutuhan protein, efisiensi protein atau katabolisme, dan malnutrisi. Komposisi pada produk ini yaitu per 1000 ml-nya mengandung amino acid 5%, BCAA 14,8%, natrium 30 mEq per liter, kalium 25 mEq per liter, L-isoleucin 1,256 gram, L-leucin 1,256 gram, L-lysine 1,046 gram, L-methionin 0,488 gram, L-fenilalanin 0,908 gram, L-treonin 0,872 gram, L-tryptophan 0,28 gram, L-valin 1,046 gram, L-argin 1,74 gram, L-histidin 0,3 gram, L-alanin 4,628 gram, L-aspartat acid 2,024 gram, N-asetilsistein 0,08 gram, L-glutamic acid 4,75 gram, glisin 1,924 gram, L-prolin 2,094 gram, N-asetil L-tyrosin 0,172 gram, nikotamid 0,03 gram, pyridoxine HCl 0,02 gram, riboflavin 5-fosfat natrium 1,25 mg, dan produk ini memiliki osmolaritas sekitar 600 miliosmol per liter dan energinya 200 kilokalori per liter. Selanjutnya, produk ini memiliki dosis 2,5 gram infus IV sesuai dengan 50 ml per kilogram per hari. Kecepatan infusnya 2-5 ml per kilogram berat badan per jam atau 2-5 tetes per kilogram per menit. 60 tetesnya setara dengan 1 gram kurang lebih sampai 0,1 gram.
Kontraindikasi dari produk ini yaitu dapat menyebabkan gangguan metabolisme asam amino, hiperkalemia, insufisiensi hati lanjut, insufisiensi ginjal karena gangguan ginjal dan hiperhidrasi, dan pada penggunaan produk ini memiliki perhatian khusus, yaitu insufisiensi jantung dekompensasi, shock, gangguan keseimbangan asam basa, oliguria yang diinduksi praginjal, obat anuria sebelum memulai nutrisi parenteral. Pastikan fungsi ginjalnya adekuat juga. Efek samping dari produk ini yaitu dapat menyebabkan renal loss karena infus cepat, jadi harus dipantau kecepatan dari infusnya. Kemudian pasien dapat merasakan mual dan kemerahan pada pasien jika pasiennya memiliki sensitivitas yang tinggi. Kemudian pasien bisa juga menampilkan respon demam dan infeksi di tempat injeksi trombosis. Selanjutnya, ini adalah produk ketiga atau produk terakhir, yaitu Lipomed 20%. Produk ini memiliki indikasi sebagai sumber kalori dan asam lemak esensial untuk pasien yang membutuhkan nutrisi parenteral. Pada Lipomed 20% ini memiliki komposisi yaitu soya oil 100 mg dan medium chain triglyceride 100 mg. Produk ini memiliki dosis 1-2 gram per kilogram berat badan per hari secara infus untuk menghasilkan 60% kebutuhan harian kalori non-protein. Dan jika pasien dengan berat badan 70 kg, maka kecepatan infusnya maksimal 0,25-0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 15 menit pertama. Selanjutnya dapat ditingkatkan sampai dengan 1 ml per kilogram berat badan per jam jika tidak timbul efek samping dari penggunaan produk ini. Selanjutnya, produk ini memiliki kontraindikasi, yaitu pasien dapat memiliki gangguan metabolisme lemak seperti hiperlipidemia patologis, nefrosis lemak, dan pankreatitis akut yang berhubungan dengan hiperlipidemia. Produk ini memiliki perhatian khusus, yaitu dapat dipantau kerusakan berat pada hati, paru, sepsis, sistem retikuloendotelial, insufisiensi ginjal, anemia, atau gangguan koagulasi darah, atau juga pada saat di mana terjadi bahaya akibat emboli lemak. Produk ini memiliki efek samping. Jika pada efek samping akutnya, pasien akan mengalami dispepsia, cyanosis, reaksi alergi, hiperlipidemia, hiperkoagulabilitas, mual, muntah, sakit kepala, pasien akan merasakan rasa panas dan kemerahan pada wajahnya, hipertermia, berkeringat, menggigil, mengantuk, nyeri dada, serta nyeri punggung. Pada reaksi lambat, pasien akan mengidap hepatomegali,
ikterus karena kolestasis lobus sentral, splenomegali, trombositopeni, leukopeni, peningkatan sementara hasil tes fungsi hati, dan sindrom kelebihan cairan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.